Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, Islam, sehat, dan kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah sebuah ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami meminta kepada Engkau ya Allah supaya Engkau menjauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke kita, yaitu adanya rasa senang, adanya rasa nyaman, adanya gerakan hati untuk belajar ilmu agama. Orang yang senang belajar ilmu agama itu adalah orang atau ciri-ciri hamba yang dicintai, disayangi, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan di sini diantaranya adalah pahala ilmu agama yang baik, ya, yang benar. Maka orang yang dikehendaki kebaikan, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dimudahkan untuk memahami agama ini, yaitu agama Islam. Ini termasuk nikmat. Oleh karena itu sudah seharusnya kita jaga betul, ya, nikmat ini, nikmat rasa senang kita untuk terus belajar ilmu agama. Jangan sampai nanti kita baru merasakan kehilangan nikmat ini, nikmat majelis taklim, majelis ilmu, ketika orang-orang yang berilmu, ketika orang-orang yang berada di akidah yang lurus, yang benar telah pada wafat. Ya, jangan sampai seperti itu, Pak. Karena nanti akan ada suatu zaman, Pak Bu, orang-orang yang berilmu, para ulama, ya, mereka akan dicabut nyawanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pertanda ilmu akan semakin hilang di muka bumi ini. Ketika para ulama sudah tidak ada di muka bumi ini, Pak Bu, maka orang-orang bodoh akan dijadikan sebagai tokoh untuk berbicara dalam masalah agama. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu dalam Sahih Bukhari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Pak,
innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu sekaligus. Jadi di dunia ini kan banyak sekali ilmu, Pak. Para ulama, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berada di jalan yang lurus, mereka memiliki ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan mengambil ilmu di muka bumi ini enggak langsung sekaligus hilang semua, enggak. Ya, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencabut ilmu di muka bumi ini, satu persatu Allah akan wafatkan para ulamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan wafatkan para ulamanya. Setelah mereka sudah meninggal semua, ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika di muka bumi ini sudah tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi orang yang berilmu yang berada di atas jalan yang lurus, maka manusia pada saat itu akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi seorang tokoh dalam agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika orang ini dijadikan sebagai tokoh, jadi panutan, dan ditanya suatu masalah tapi dia nggak punya ilmunya, kemudian dia menjawab, memberikan fatwa tanpa ilmu yang jelas, fadallu wa adallu, maka dia pun sesat dan menyesatkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar hadis ini, sudah seharusnya kita lebih semangat lagi memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Sebelum orang-orang yang memang berkompeten dalam ilmu agama itu dicabut nyawanya satu persatu. Dan hari ini kita berduka, salah satu ustadz kita, guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala meninggal tadi sore. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan merahmatinya, memasukkannya ke dalam surga. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih, ya, pembahasan fikih, dan kita masih dalam masalah benda-benda najis, ya. Dimana kita kemarin telah membahas tentang masalah air kencing, gimana? Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan sedikit menyinggung, kita sedikit membahas mengenai air kencing lagi, ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan sedikit murojaah. Kita akan sedikit mengulang pelajaran atau kajian yang kemarin sudah kita bahas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita menyebutkan bahwasanya sekurang-kurangnya air kencing itu terbagi menjadi 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Monggo. Sebentar, yang lain dulu coba. Hadiah wis akeh mbok Mas. Yang lain. Kemarin kita sampaikan air kencing itu ada 3 sekurang-kurangnya. Air kencingnya siapa? Siapa? Nah, ibu-ibu yang pertama sinten, Bu? Bayi. Yang kedua anak remaja atau dewasa. Terus yang ketiga nomor sinten? Hewan. Sinten mau jawab hewan? Jenengan. Hadiah dibagi 2 ini. Ibu sinten tadi yang jawab? Monggo Pak, Nawa mungkin. Dan saya Bu sama Mas siapa?
Yang jawab hewan jenengan apa Pak Muji? Yang itu berarti ibu ya? Nggih, tadi yang jawab. Nah, ini ada Al-Qur'an nggih. Coba Al-Qur'an. Pertanyaan terakhir karena sudah dua-duanya sudah dapat ya. Siapa yang bisa menyebutkan cara menyucikan air kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi dan perempuan yang belum makan nasi, masih mimi asi? Sinten? Caranya angkat tangan Sofi, monggo. Monggo jenengan Pak. Bayi laki-laki ya cukup dipercikan dengan air. Kalau yang perempuan dibasuh ngangge nopo? Ngangge nopo Pak? Ngangge air nggih, ngangge air. Hikmahnya nopo Pak? Coba ditambah. Kenapa kok bayi laki-laki cukup dipercikan, tapi kalau perempuan harus dibasuh? Ada hikmahnya tidak di situ? Dari penelitian ada yang pernah meneliti itu alasannya kenapa kok diperciki laki-laki, yang laki-laki tapi yang perempuan dibasuh itu kenapa? Baliknya kemarin kita sebutkan kalau yang laki-laki apa? Urinnya lebih ringan ya, bau pesingnya itu lebih ringan. Kalau yang perempuan lebih tajam. Jadi di antara hikmahnya itu harus dengan air. Monggo Pak. Pak, monggo dipendet. Diwawas nggih. Monggo. Nggih, sami-sami, semoga bermanfaat. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan ada tanya jawab lagi di pertemuan akan datang biidznillah taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan air kencing, yaitu yang akan kita bahas yang pertama air kencing hewan. Meskipun kemarin sudah kita singgung sedikit, ya kita akan sedikit bahas lagi. Pertama apa yang akan kita bahas? Air kencing hewan. Kemudian berobat dengan air kencing itu bagaimana? Jangan pernah mendengar berobat pakai air kencing. Kencing napa niku? Kencing hewan sing hewan. Air kencing hewan napa? Biasanya unta. Nah, itu bagaimana? Nanti insyaallah kita akan bahas. Yang pertama kita bahas tentang air kencing hewan. Di dalamnya pembahasan tentang air kencing unta. Apakah boleh dikonsumsi atau tidak? Ya. Terus yang ketiga kita akan membahas tentang masalah kencing, yaitu kencing di air yang menggenang. Yang keempat, kencing sambil berdiri, boleh apa enggak? Yang kelima, hukuman bagi orang yang tidak bersuci setelah kencing. Jadi ada berapa pembahasan? 5. Yang pertama, langsung saja mengenai air kencing hewan ya. Dalam hal ini Pak Bu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada kaidah umum yang menyatakan setiap hewan yang dagingnya haram dimakan. Napa? Setiap hewan yang dagingnya haram dimakan, maka segala hal yang keluar dari tubuhnya itu najis. Daging dimakan, semua yang keluar dari tubuhnya niku napa hukumnya? Najis. Hewan napa yang dagingnya haram dimakan? Anjing, babi. Terus napa malih? Kucing. Terus napa malih?
Ya sama kayak babi nggih. Terus sama malih tikus ya, dan yang semisalnya singa, macan ya. Berarti hewan-hewan ini dagingnya haram dimakan, seluruh yang keluar dari tubuhnya najis. Yang keluar dari tubuhnya ini pun apa saja? Napa mawon? Ya kotoran jelas, nuwun sewu, nya, air kencingnya, susunya, terus napa malih? Air liurnya, napa malih? Keringatnya. Berarti kalau ada anjing lari-lari kemudian kok berhenti di rumah jenengan, keringetnya pada netes, itu najis. Jangan sampai pripun? Cicak. Ya bisa ya. Tapi kalau kalau cicak itu ada sedikit perbedaan ulama. Itu ada yang merinci. Kalau kotorannya itu udah kering, itu dimaafkan. Tapi kalau yang masih anget-anget benyek nih, ya jenengan dibasuh nggih. Insyaallah nanti ada pembahasannya. Nah, ini mengenai kaidah umum nggih, panjenengan paham insyaallah. Umum dan rinci. Ya, panjenengan insyaallah paham. Ini kaidah umumnya, hewan yang dagingnya nggak boleh dimakan dan bertaring, ya, kurang. Napa? Dagingnya nggak boleh dimakan dan bertaring. Maka ini semua yang keluar dari tubuhnya itu najis. Para ulama menjelaskan seperti itu. Kecuali, nah ada pengecualian Pak Bu, yaitu kucing. Kucing niku dagingnya boleh dimakan tidak? Nggak boleh. Digawe bakso ya ora oleh. Ya, campuran itu nggak boleh. Bertaring tidak kucing? Bertaring. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah semua yang keluar dari tubuhnya itu najis? Nah, di sini para ulama menjelaskan tidak. Para ulama yang menjelaskan tidak, apakah mereka berdasarkan dalil? Iya. Gak mungkin ada ulama yang menentukan suatu hukum tanpa dalil, itu gak mungkin Pak Bu. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha laysat binajasin. Kucing itu bukanlah hewan yang najis. Kucing itu bukanlah hewan yang najis. Kok bisa? Nabi SAW memberikan alasannya. Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Karena kucing itu adalah jenis hewan yang seringkali berada di sekitar kalian. Jenis hewan yang seringkali berada di sekitar kalian. Kadang ke dapur, kadang tiba-tiba ada di masjid, kadang tiba-tiba ada di kamar. Itu sudah lumrah udah ya. Pada umumnya kucing itu seperti itu. Maka diberikan keringanan dalam syariat. Nabi SAW mengatakan kucing bukanlah hewan yang najis. Timbul pertanyaan, Ustaz, apakah kotorannya juga tidak najis? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kemudian insya Allah pendapat yang jauh lebih kuat adalah yang mengatakan kotorannya tetap najis. Kenapa? Karena karena dagingnya tidak boleh dimakan dan bertaring. Terus apanya yang nggak najis Ustaz? Keringat dan air liurnya. Pernah ada salah seorang sahabat atau tabiin, saya lupa, ya, Qatadah itu, beliau di rumah itu punya kucing. Kemudian beliau mau minum Pak Bu pakai baskom ya. Zaman dulu itu sering rata-rata minumnya pakai bejana. Lalu ada kucing mendekat sama beliau, didekatkan minum. Nah, pada saat itu ada keponakan beliau, perempuan. Pas lihat Qatadah ini ngasih minuman ke kucing, lalu diminum lagi. Lah ponakannya ini merasa heran, mukanya heran ya. Mungkin dalam hati, temen. Lah kemudian Qatadah menjelaskan kepada keponakannya ini, apakah kamu merasa heran wahai keponakanku atas apa yang aku lakukan? Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau membawakan hadis ini.
Ya, jadi jilatan kucing itu kalau ke minuman tidak najis. Tapi kalau kita jorok dibuang ya ora apa. Ya. Kan kita sudah kenapa? Kemarin sudah nyinggung ya. Enggak setiap yang gimana? Enggak setiap yang najis itu enggak setiap yang tidak najis itu gimana ya? Gimana Mas? Nggak setiap yang kotor itu najis, tapi setiap yang kotor iya benar ya. Kayak contohnya, mau ngomong bingung. Kayak contohnya kemarin nun sewu upil, kemudian apa? Umbel, itu kan nggak najis, tapi kita risih loh. Fitrah kita nolak gitu, risih. Ini udah dibuang keringetnya kancane. Panjenengan main bola misalnya, bajunya temennya dititip ya, ih kotor lah, jijik mambu kecut. Apakah itu najis? Tidak. Tapi kita jijiknya disok ya nggak apa-apa. Ya. Demikian pula dengan air liur kucing dan keringatnya itu tidak najis. Selain itu nggak ada hadis yang menjelaskan selain kucing, maka itu semua adalah najis. Ini yang pertama mengenai hewan air kencing hewan yang najis, ya, yaitu hewan-hewan yang bertaring dan dagingnya tidak boleh dimakan. Berarti kebalikannya dong Ustadz, hewan yang dagingnya boleh dimakan dan tidak bertaring, kotorannya najis atau tidak? Najis. Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Para ulama yang mengatakan tidak najis, mereka berdalil bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, Pak Bu. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kita kalau misalnya suatu hari dalam keadaan kepepet, lalu kita sholat di kandang unta, apakah boleh? Maka kata Nabi SAW, la tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian sholat di kandang onta. Loh kenapa? Fa innaha minasyayatin, karena kandang onta itu sarangnya setan. Nah terus Nabi ditanya, wahai Rasulullah, gimana kalau sholat di kandang kambing? Ini dalam keadaan bukan pada umumnya nggih. Mau jenengan wis yo adzan nang kandang wedhus iki. Karena beliau SAW ketika ditanya ini enggak apa-apa. Ya, beliau mengatakan shollu fiha fa innaha barakatun. Salatlah di kandang kambing enggak apa-apa karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Setelah mendengar hadis ini, kemudian jangan kita praktekkan sembarangan. Ini hanya berlaku di momen-momen tertentu, misalnya kayak penggembala yang jauh dari masjid, jauh dari tempat-tempat ibadah, atau misalnya sedang kepepet, dikejar-kejar musuh, ngumpet pas nang kandang wedhus, pas lagi azan asar misalnya, salat di situ nggak apa-apa. Ada hadisnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Barokah, maksudnya barokah gimana Ustaz? Para ulama kita menjelaskan ada 3 maksud dari barokah di kandang kambing. Yang pertama, di kandang kambing itu jauh lebih tenang. Kemudian kambing itu sifatnya tidak mengganggu. Dan yang ketiga, di situ gerakannya sedikit. Ya, jadi nggak khusyuk itu lebih enak. Kalau di kandang unta, kebalikannya. Nah, jadi kesimpulannya, kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan dan tidak bertaring, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak. Kalau yang tadi yang bertaring dan tidak boleh, ya, para ulama sepakat najis. Ya, para ulama sepakat najis. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Napa tadi? Pembahasan kedua tentang berobat dengan air kencing unta. Ya. Ustaz, ada pertanyaan.
berobat dengan air kencing unta itu hukumnya apa, Ustaz? Saya pernah mendengar sebuah hadis, Ustaz, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis riwayat sinten? Imam Bukhari. Hadis Sahih Bukhari itu kan tingkatannya nomor 2 setelah Al-Quran. Nomor pertama Al-Quran, kemudian Bukhari, kemudian Muslim. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan, Ustaz, Nabi SAW pernah nyuruh orang minum susu onta dan air kencingnya. Temenan? Iya temenan, Ustaz. Hadis riwayat Bukhari nomor 4192. Ini gimana, Ustaz? Mari kita coba simak hadisnya, ya. Bahwasanya dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas bin Malik ini pernah menceritakan suatu hari ada segerombol orang dari daerah Muqlin dan Murainah. Ada segerombol orang dari daerah mana? Muql dan Murainah. Mereka datang ke Madinah untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerombolan orang ini ke Madinah pengen ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Untuk menyatakan keislamannya. Untuk menyatakan keislamannya. Jadi masuk Islam rombongan itu. Faqalu, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya, mereka kan di Madinah, mereka mengatakan, "Ya Nabi Allah, inna kunna ahla dar'in wa lam nakun ahla rifin." Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami ini, wahai Rasul, adalah orang-orang yang biasa memeras hewan, susu hewan. Maksudnya adalah para peternak hewan. Ya, ada yang angon kambing, unta, sapi, mungkin gitu, kuda dan yang lainnya. Kami ini adalah basicnya seorang peternak, bukan orang-orang yang bercocok tanam. Kami nggak ahli dalam hal itu. Jadi mereka itu pengen dipindahkan, gitu. Jangan di sini, karena masyarakat Madinah itu rata-rata profesinya sebagai bercocok tanam, ya tani, berkebun gitu. Nah mereka ini nggak pengen di situ. Selain itu, alasannya adalah karena cuaca pada saat itu tidak mendukung. Jadi mereka itu nggak nyaman dengan cuaca Madinah, ya, tidak nyaman dengan cuaca Madinah, sehingga banyak di antara mereka yang sakit perut. Banyak di antara mereka yang sakit perut. Nah, ketika mereka melaporkan seperti itu, mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada yang sakit perut, ada yang nggak nyaman, begini dan begini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka yang pada sakit perut itu untuk pergi ke kandang unta. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minumlah air susu dan kencing dari unta itu. Ya, fayashrabu min albaniha wa abwaliha. Maka mereka pun meminum air susu dan air kencing yang ada di kandang unta itu, yaitu unta. Nggih. Gak tahu campurnya apakah langsung atau satu-satu, wallahu alam, saya belum tahu caranya. Kemudian ternyata orang-orang ini berkhianat, Pak Bu. Orang-orang ini berkhianat. Ya, hadisnya belum selesai. Ketika mereka sudah meminum susu unta dan air kencingnya, mereka membunuh penggembala kambingnya Nabi Muhammad SAW, dibunuh. Setelah itu mereka kabur sambil mencuri onta-ontanya Nabi SAW. Nah, Nabi SAW tahu nih, wah mereka berkhianat, mereka kufur. Setelah masuk Islam kufur, nyolong, subhanallah, nyolong untane Nabi. Untane ustad jadi colong kualat apa mana untane Nabi.
Subhanallah. Maka Nabi SAW mengutus delegasi ya untuk mencari orang itu, ketangkep, lalu mereka beberapa orang itu diikat, dipotong, pertama diikat, terus dihakimi ya atas perintah Nabi SAW. Kemudian setelah itu dikisos, dipotong tangannya, dicongkel matanya, kemudian dibiarkan di tengah padang pasir, dan pada saat itu matahari lagi panas sampai mereka meninggal. Dibiarkan seperti itu hukumannya ya sama Nabi SAW. Dan ini ada di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis itu para ulama kemudian menyimpulkan bolehnya meminum susu onta dan air kencing onta. Ini adalah pendapat dari sebagian ulama, dan mereka dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah. Nah, sekarang kita ke pendapat yang tidak boleh ya. Pertama pendapatnya apa? Boleh. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh. Ini pendapatnya dari kalangan Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Mereka tidak membolehkan meminum air kencing unta berdasarkan dalil, yaitu hadis Nabi SAW yang menyiram air kencingnya Arab Badui di masjid. Kan pernah kita bahas ya, ada orang Arab Badui masuk ke masjid lalu tiba-tiba kencing sor. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Menyiramnya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan ini berarti najis air kencing. Buktinya apa? Nabi menyiramnya. Nah, mereka berdalil dengan itu. Air kencing pada umumnya itu najis. Mau air kencing unta, sapi, kambing, ayam apa kencing? Boten kata saya. Pokoknya air kencing itu najis. Nah, dalil yang lain apa? Dalil yang lain mereka menggunakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan ada orang yang disiksa ya di dalam alam barzakh karena tidak mencucikan kemaluannya dari percikan air kencing. Ini dalil-dalil mereka. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kesimpulannya bagaimana dari dua pendapat ini? Kesimpulannya ya, sebagian ulama ada yang memberikan sebuah kesimpulan boleh mengonsumsinya jika syaratnya napa niku dalam waktu-waktu yang memang diperlukan. Napa Pak Bu? Boleh jika dalam waktu yang memang diperlukan. Jadi nek anten tamu ke air kencing onta monggo diunjuk, kurang tepat. Iya, nggak sopan. Loh Ustaz, tapi kan ada hadisnya. Iya ada hadisnya, tapi penjelasannya bagaimana? Kemudian mereka menjelaskan contoh waktu yang diperlukan apa? Ketika sedang sakit, yaitu sakit perut dan nggak ada obat sama sekali pada saat itu, alias lagi kepepet, benar-benar kepepet. Misalnya panjenengan lagi di padang pasir, kemudian mulos ya, sakit perut, aduh warning apotek nggak ada, obat-obatan juga nggak tahu, ada unta lewat. Nah, kepepet nggak apa-apa insyaallah ya. Dan subhanallah Pak Bu, Nabi SAW ketika bicara seperti itu nggak sembarangan ya. Ini saya bawakan beberapa jurnal yang menunjukkan khasiat dari air kencing onta yang nggak ditemukan di air kencing hewan yang lainnya. Nih, pengobatan dengan air kencing unta. Ini saya bawakan. Bahkan nggak cuma untuk mengobati sakit perut. Di sini disebutkan Pak Bu. Ini salah satu ya, mahasiswa alumni Prodi Teknik Kimia dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini disebutkan di antara khasiatnya juga bisa menyembuhkan kanker payudara, ya maaf, dan penyakit-penyakit berbahaya yang lainnya. Ada penemuannya nih. Kalau dibaca ya ngasih subuh kayak satu persatu. Di sini disebutkan. Ini jurnal yang lain juga menyebutkan tentang keajaiban yang ada di hewan unta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah kalian tidak memperhatikan
bagaimana onta itu diciptakan. Ketika Allah menanyakan seperti itu, berarti di hewan itu, yaitu di onta itu, banyak sekali keajaiban. Panjenengan tahu, onta itu ketika makan kaktus dilahap semuanya, Pak Bu. Lho kuwi rine kepriwe? Durinya bagaimana? Ternyata ada bagian lidah yang bisa memisahkan antara batang kaktusnya dengan durinya. Aja dijajal, nggih. Nyoba tayang kayaknya loh saat Pak bisa lah. Onta itu bisa, Pak Bu. Saya sepertinya masih ada videonya di HP. Ada video onta makan kaktus. Itu makan dengan lahapnya seperti kita makan gorengan. Dan duri-duri itu keluar sendiri. Jadi memang ada pemisahnya. Subhanallah. Jangan nggak usah dijajalkan ke kucing, nggak bisa nggak. Ya. Ke kucing, ke burung yang panjenengan pelihara di rumah, atau ke ikan timpani kaktus jajal mati. Ya. Ini onta. Kemudian punuknya juga bisa menyimpan air berliter-liter. Subhanallah. Kakinya ya, sangat kuat sekali di gurun pasir yang begitu sangat panas ya. Nah, ini beberapa jurnal yang menyebutkan tentang keajaiban air kencing onta. Yang bahasa Arab juga ada ya. Jadi sebelum saya ngisi kajian, saya coba sedikit ya riset kecil-kecilan lah, jajal yang dari kesehatan benar-benar menyebutkan apa tidak. Ternyata benar ada khasiatnya. Jadi orang ngarang. Nabi SAW ketika mengatakan seperti itu dengan bimbingan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kesimpulannya. Ketika seseorang meminum air kencing onta, yaitu dalam keadaan sedang sakit dan dia memang tidak ada sarana untuk menyembuhkannya kecuali itu. Ya. Ini anjuran dari para ulama, sebagian ulama dari mazhab Hanabilah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut yang keberapa? Ketiga, yaitu mengenai apa? Air kencing di air yang kencing di air yang menggenang. Maka ini dilarang. Timbul pertanyaan, Ustaz, menggenang yang bagaimana? Yang di WC, maaf, atau yang bagaimana, Ustaz? Yaitu yang menggenang di lingkungan sekitar. Misalnya habis hujan deras, biasanya kan ada apa? Ada lekokan-lekokan, ada air di situ. Nah, biasanya niki nun sewu ya, lare-lare alit pada sor-sor, jadi kayak pancuran ya. Kita sebagai orang tua ya janganlah melarang ya, jangan kencing di situ, di kamar mandi. Ya. Kenapa dilarang, Ustaz? Ya, karena ada hadisnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. Janganlah ada salah seorang di antara kalian yang kencing di air yang menggenang, yaitu air yang tidak mengalir. Summa yaktasilu fihi, lalu mandi di situ. Jangan. Ya. Hikmahnya apa, Ustaz? Di antara hikmahnya, karena kencing di air yang menggenang itu bisa membuat najis semakin tersebar. Karena sifat air itu mengalir, Pak Bu. Menggenang, iya mengenang, tapi biasanya nanti ada resepan-resepan ngalir dikit-dikit. Nah, itu akan mengalir. Kalau ada air kencing di situ, ya najisnya semakin tersebar. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dilarang? Hikmahnya menimbulkan penyakit. Manusia itu ketika mengeluarkan kotoran, baik kotoran tinja maupun air kencing, itu sedang mengeluarkan kotoran atau vitamin, Pak Bu? Kotoran, racun. Nah, kalau dibuangnya sembarangan bisa menjadi virus. Ya. Terus hikmah yang ketiga adalah kencing di air menggenang dilarang, baik itu airnya yang sedikit maupun yang agak banyak. Boleh kencing di air yang kelihatannya menggenang, yaitu di mana? Di laut. Ya, itu kan kayaknya menggenang, tapi orang menggenang. Jenengan lagi renang di situ, terus kencing, bukan apa-apa. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena najis yang sedikit ini akan tertutupi dengan jumlah air yang sangat banyak.
Tapi kalau di ember, di bak, jangan. Beripun? Di wabong, dukun niku airnya mengalir mboten? Kalau kolam renang niku terakhir 2014 kelas 3 SMK. Setelah itu sampai sekarang belum nate, Pak. Jadi kalau dulu kayaknya sebagian mengalir, sebagian enggak. Ada yang arus itu mengalir. Wallahualam. Kalau misalnya mengalir maka tidak mengapa. Tapi kalau menggenang kan biasanya ketahuan di sini kok muter kuning. Ada air yang warnanya beda, bunder gitu. Nah, itu berarti jangan. Ya, berarti jangan. Kalau di WC gimana? Maaf, boleh. Karena itu memang saluran pembuangan. Disiram kemudian kan nanti kan airnya ke sepiteng atau ke sungai. Ini mengenai kencing di air yang menggenang. Kemudian yang keempat, mengenai kencing sambil berdiri. Nah, ini boleh atau tidak? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, dan dalilnya kuat-kuat. Ya, kesimpulannya aja langsung karena waktunya sepertinya mepet nggih. Tinggal berapa menit, Pak? 4 menitan? 5 menitan. Nah, kesimpulannya kencing dengan berdiri itu yang pertama makruh jika tanpa uzur. Sebenarnya saya bawakan dalil-dalilnya Pak Bu, tapi takut nggak cukup waktunya. Napa? Yang pertama makruh tanpa uzur. Uzur niku napa? Ya alasan gitu ya, maksudnya ada keperluan gitu. Kenapa sih kencing berdiri? Oh pengen nih. Nah ini makruh hukumnya, dibenci. Ya kan makruh ya apa-apa ya. Ya makruh. Sebagian ulama itu ada yang diantaranya dalam mazhab Hambali, makruh itu, kata makruh kadang bisa dibawa ke makna haram, Pak Bu. Ya, makruh dibenci, jenengan melakukan sesuatu yang dibenci, senang, bangga. Ya, janganlah ya. Makruh jika tanpa uzur. Ini adalah pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Mas'ud, Umar, ya pendapatnya yang dahulu, dan para ulama Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Terus yang kedua kesimpulannya, ada yang mengatakan boleh secara mutlak ya. Jadi tadi pendapatnya yang pertama makruh jika tanpa uzur, yang kedua boleh secara mutlak. Ada uzur, tidak ada uzur, boleh kencing sambil berdiri. Nah, yang ketiga, ini yang pendapatnya lebih aman ya, adalah boleh jika keadaannya kita merasa aman dari percikan dan itu dalam waktu yang memang kepepet, harus berdiri gitu. Contohnya dalam peperangan misalnya, nuwun sewu, misalnya dalam perang ada di antara kita yang pengen kencing, tiba-tiba musuh datang menyerang, mau ditunggu sampai selesai atau sambil lari ya. Nah maka tidak mengapa, dimaafkan insyaallah. Terus tapi kemudian nanti bersuci. Kalaupun berdiri ya, kalaupun misalnya berdiri kayak di bis misalnya, susah untuk duduk jongkok, maka berdiri dan sebisa mungkin kita aman dari cipratannya ya, sebisa mungkin kita aman dari cipratannya. Kalau pengen aman ya usahakan dengan jongkok, karena dengan jongkok itu insyaallah lebih aman ya, lebih aman dan sesuai dengan kesehatan. Terus yang terakhir, sudah seharusnya kita menyucikan diri kita ya ketika buang air kecil dari cipratan atau air kencing yang kita keluarkan. Jangan sampai ada bekas di bekas-bekas air kencing yang nempel di tubuh kita, karena itu bisa menjadi penyebab siksa kubur ya. Bisa menjadi penyebab siksa kubur, dan ini ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jadi itu jamaah sekalian pembahasan kita mengenai air kencing ya, ada 2 pertemuan kemarin ya, atau bulan lalu dan sekarang. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.